Shalom adik-adik semuanya. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik dong. Ya, Tentu baik-baik pastinya. saja ya, Kak. Oh iya, kakak mau memperkenalkan diri. Ya, nama kakak Kak Seva dan kakak Fanya. Ya, Kak Fanya. Tentunya kabar baik ya, Kak. Meskipun di tengah pandemi, di tengah COVID-19 sudah mulai naik lagi, kita percaya kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Ayo Kak Seva berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu. Kami ada sampai di sini, itu semua karena berkat Tuhan. Kami bersyukur, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan sertai dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan. Selamat memuji Tuhan. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Nah, setelah kita memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo Kak Fanya, sekarang berdoa. Ya, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian, kami telah bernyanyi, bersorak-sorai memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami, ajari kami mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat memahami setiap firman-Mu Tuhan Yesus juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menonton videonya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki
atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, setelah kita menonton videonya gimana Kak? Seru nggak? Seru nggak Adik-adik? Seru pasti ya. Nah, di video tadi menceritakan bahwa Saulus itu berencana untuk apa? Untuk membunuh Kak? Ya, betul. Untuk membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Karena Saulus ini tidak senang adik-adik sama murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi dalam perjalanan kemana? Perjalanan kemana Kak? Ke Damsyik. Ya, perjalanan ke Damsyik itu tiba-tiba ada cahaya yang cahayanya besar sekali sampai Saulus sampai jatuh tersungkur. Nah, akhirnya Saulus tidak bisa melihat. Dan Saulus mendengar suara Tuhan Yesus. Ini aku Yesus yang kau aniaya itu. Nah, akhirnya Saulus diberikan mimpi penglihatan bahwa nanti dia akan ketemu yang namanya Ananias yang akan membuat Saulus menjadi melihat lagi. Gitu adik-adik.
Nah, adik-adik, meskipun masa lalu Paulus itu buruk, meskipun masa lalu Paulus itu ingin membunuh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ketika Tuhan membuat Paulus menjadi bertobat, nanti namanya menjadi Paulus ya. Setelah Saulus, setelah bertobat namanya menjadi Paulus. Tuhan bisa pakai kita adik-adik meskipun masa lalu kita buruk. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan ya. Tuhan bisa pakai kita kapanpun Tuhan mau, dan kita harus siap adik-adik. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah mengubah hati Saulus, Tuhan Yesus, menjadi bertobat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami, untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Ubah hati orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus untuk menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, sebentar kami telah selesai beribadah Tuhan Yesus. Tuhan sertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.